Halo semua, selamat datang di kuliah Ekonomi Pembangunan 1, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Ini adalah pertemuan pertama kita. Saya mohon maaf, minggu kemarin kuliahnya harus saya batalkan karena ada acara keluarga yang saya tidak menghadiri. Nah mari kita mulai kuliah pertama kita. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalan dulu. Nama saya Amanda. Saya adalah salah satu dosen yang akan mengampu mata kuliah ini. Nanti mata kuliah ini akan diampu oleh Pak Gumilang dan saya. Nah, kita masuk dulu ke course description atau penjabaran mata kuliah ini. Jadi, the objective of this course is to understand the strength and weakness of different approach to economic development and which policies are appropriate to any given development situation. Nah, jadi di sini kita akan banyak belajar tentang materi di bidang ekonomi pembangunan. Kita akan pelajari apa kelebihannya dan apa kekurangannya dan kebijakan macam apa yang sesuai pada situasi yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. In addition, this aims at growing your critical thinking on various approach and issue in development. Nah, jadi selain itu juga mata kuliah ini bertujuan untuk mengasah critical thinking Anda dalam menyikapi isu dan fenomena-fenomena dalam bidang ekonomi pembangunan. In this course, we will initially approach the question from macro perspective. Jadi kita akan melakukan pendekatan dari perspektif makro terlebih dahulu untuk selanjutnya kita menggunakan perspektif mikro. Jadi kita lihat dulu permasalahannya secara keseluruhan, secara agregat, bird eye view gitu ya. Nah, tapi nanti di chapter-chapter berikutnya kita akan menggunakan perspektif yang lebih kecil, yaitu perspektif mikroekonomi. Nah, berikutnya course objective. So, upon completion of the course, students are expected to be able to have understanding on development economics theory and to be able to analyze and examine relevant empirical issues using theories and model discussed in class. Nah, jadi nanti harapannya adalah Anda bisa memahami teori dari development economics dan Anda juga bisa menganalisis serta mengexamine empirical issue dalam bidang economic development. Nah, dua instruktur di mata kuliah ini, yang pertama adalah Pak Gumilang, yang kedua adalah saya. Nah, jika Anda ingin menghubungi kami berdua, Anda bisa menghubungi kami di email yang tercantum pada slide. Nah, kelas meeting kita itu adalah setiap hari Jumat pukul 9.30 sampai pukul 12. Nah, namun demikian, meskipun ini jadwal yang reguler ya, nanti kalau ada sesuatu atau ada perubahan, itu mungkin jadwal kita akan berubah. Saya akan memberitahu Anda jauh-jauh hari, jadi Anda tidak perlu khawatir. Kalau mau konsultasi, Anda bisa membuat janji via email. Nah, ini sebetulnya ini adalah ruang kerja kami ya, di ruang kerja dosen, tapi karena sedang WFH, jadi tidak ada dosen yang berada di ruang kerja, jadi bisanya hanya dihubungi via email. Nah, kita akan pakai dua textbook di kelas ini. Textbook yang utama yang akan kita selalu bahas setiap minggu itu yang ini, bukunya Todaro, Economic Development. Nah, jadi nanti slide yang akan kita bahas di kelas itu based on Todaro. Nah, namun demikian saya juga mencantumkan satu buku lagi. Ini adalah buku bacaan dukungan ya. Maksud saya buku bacaan tambahan. Jadi ini buku yang bagus. Saya sarankan Anda untuk membaca buku ini, dan ini adalah buku yang cukup bisa dibaca untuk apa ya? Intinya bukan untuk belajar yang as in you study and then you take exam for it, no. Ini adalah buku yang bisa Anda baca di saat Anda punya waktu luang untuk memperluas perspektif Anda tentang ekonomi pembangunan.
Jadi kalau Anda bisa mendapat akses ke buku ini lalu Anda baca, itu akan memperkaya hasanah keilmuan Anda. Oke? Nah, yang berikutnya mari kita bahas tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa di kelas ini ya. Jadi ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Tanggung jawab Anda yang pertama adalah saya tidak akan menerima tugas yang terlambat. Jadi apapun alasan Anda, for whatever reason, late assignment will not be accepted. Mengapa? Karena ketika saya memberi Anda tugas, itu saya akan memberi Anda waktu paling tidak 1 minggu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oleh karena itu, Anda punya waktu yang cukup menurut saya. Jadi kalau Anda masih terlambat mengumpulkannya, saya tidak akan menerima tugas Anda. Oke? Nah, yang berikutnya, it is your right to attend the class, so there is no minimum attendance from the instructor. Nah, jadi saya tidak punya minimum kehadiran yang harus Anda penuhi. Namun demikian, ada peraturan dari akademik. The academic has minimum attendance requirement. Nah, jadi Anda tahu kan bahwa Anda harus absennya, kehadirannya itu minimal 75% untuk bisa mengikuti ujian. Nah, jadi kalau saya tidak punya minimum requirement, kalau akademik punya. Nah, jadi nanti kalau mau ujian, pastikan Anda tidak punya masalah dengan attendance. Kalaupun nanti ada masalah, misalnya Anda harus mendapat tanda tangan saya atau semacamnya, nah itu tolong jangan lakukan itu mendadak. Jadi langsung bilang ke saya butuh bantuan apa supaya bisa ikut ujian karena masalah absen ini. Oke? Nah, berikutnya kelas akan selalu dimulai on time. Oke? Jadi kalau kelasnya jam 9, ya kelasnya akan saya mulai jam 9. Dan kalau bisa kita juga selesainya on time. Karena kelas kita hari Jumat ya, akan lebih bagus kalau kita selesai lebih cepat daripada jadwal yang seharusnya. Nah, if your action is considered disturbing the class, you will be asked to leave. Nah, jadi kalau Anda mengganggu di kelas, maka saya akan mengeluarkan Anda dari kelas. Nah, ini yang terakhir, ini penting ya. If you are caught cheating or plagiarize, you will automatically fail the entire course. Nah, jadi kalau saya bisa membuktikan bahwa Anda mencontek atau Anda berbuat curang, maka saat itu juga saya akan memberikan Anda nilai A di mata kuliah ini. Karena berbuat curang atau mencontek itu tidak bisa ditoleransi di kelas ini. Oke? Nah, ini academic integrity ya. Jadi academic integrity forms a fundamental bond of trust between colleagues, peers, lecturers, and students, and it underlies all genuine learning. There is no tolerance for plagiarism or academic dishonesty in any form, including but not limited to viewing exam of others, sharing answer, using book or notes while taking exam, copying answer, passing off someone else's work as one's own. Nah, jadi nanti termasuk ketika di kelas ini mungkin siapa tahu saya akan memberi PR yang bentuknya adalah esai. Nah, itu tolong hati-hati ya ketika Anda mengutip sumber. Jadi Anda mengutip paper atau mengutip buku lain atau mengutip penulis lain. Nah, itu Anda harus bisa melakukan kutipan dengan benar. Karena mengutip dengan tidak benar itu juga termasuk plagiarisme. Oke? Jadi hati-hati dengan hal itu ya, karena kalau Anda ketahuan melakukan plagiarisme, maka Anda akan gagal di mata kuliah ini. Oke? Nah, yang berikutnya, ini penting untuk diperhatikan, adalah teaching method di kelas ini. Nah, the teaching will be blended. Nah, jadi kita akan menggunakan blended method atau blended learning. Nah, apa yang dimaksud dengan blended learning? Nah, jadi di sini kita akan mengkombinasikan dua metode. Metode yang pertama adalah lecture video. Nah, ini akan saya upload di YouTube. Nah, yang berikutnya kita punya pertemuan secara langsung, yaitu melalui Zoom meeting. Karena kita nggak bisa ketemu di kelas kan, jadi kita akan ketemu di Zoom. Nah, jadi nanti yang akan saya lakukan adalah saya akan mengunggah materi video atau materi
Jadi materi kuliahnya akan saya videokan, lalu saya unggah ke YouTube. Itu akan saya lakukan beberapa hari sebelum kelas meeting Anda. Jadi sebelum Zoom meeting itu Anda sudah bisa mengakses videonya. Jadi harapan saya adalah Anda tonton dulu video materinya, lalu nanti ketika Zoom meeting kita akan lebih banyak berdiskusi. Anda bisa tanya materi yang belum Anda mengerti, atau Anda bisa diskusikan isu yang menarik terkait dengan materi tersebut. Selain itu, kita juga bisa latihan soal bersama-sama. Oke? Nah, dengan cara seperti itu, nanti kita bisa belajar lebih efektif dan juga mahasiswa juga jadi tidak bosan. Kan bosan tuh kalau setiap minggu Zoom meeting, terus kan bosan. Nah, jadi kita blended ya antara lecture video dengan Zoom meeting. Nanti link ke video YouTube-nya nanti akan saya beritahu via email. Oke, lalu you are encouraged to actively raise question or participate in class discussion. Nah, jadi kita lebih banyak diskusi saja ya. Jangan sampai saya monolog setiap minggu. Nah, sebaiknya Anda juga ikut berdiskusi. Nah, untuk PR atau assignment itu saya belum putuskan ya, tapi nanti assignmentnya itu kalau tidak saya unggah di Seamaster, saya akan pakai Google Form, kalau tidak nanti saya akan pakai email. Nah, ini jangan khawatir karena saya akan beritahu Anda in advance ya, jadi tidak mepet-mepet saya ngasih taunya. Nah, berikutnya grading. Nah, grading kita seperti ini ya, 40% final exam, 30% mid exam, 30% assignment. Nah, kalau range-nya sendiri Anda bisa lihat di tabel. Jadi nanti nilai Anda itu misalnya nilai akhir Anda setelah ini semua dijumlah itu adalah di atas 90 ya, maka Anda akan dapat A. Kalau ternyata nilai Anda kurang dari 50 ya mungkin Anda dapatnya C-. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini outline kuliah kita. Nah, di sini saya menggunakan bukunya Todaro ya untuk materinya. Nah, ini mulai dari Todaro chapter 1 sampai chapter 14. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa saya itu akan memberikan PR paling tidak 2 minggu sekali. Nah, tapi jadwal pemberian PR ini masih tentatif ya. Jadi belum tentu saya akan selalu memberi PR di minggu ketiga. Mungkin pada waktu itu karena kita sedang materinya sangat padat, bisa jadi saya baru berikan di minggu keempat. Nah, tapi itu jangan khawatir karena pasti saya akan beritahu Anda in advance, oke? Dan di sini saya akan memperkirakan akan memberikan kurang lebih sekitar 6 PR. Nah, ini juga belum tentu. Jadi kita lihat dulu nanti bagaimana perkuliahan kita, siapa tahu PR yang saya berikan itu bisa kurang dari 6 atau mungkin lebih dari 6. Nah, itu tergantung ya. Oke, nah kurang lebih seperti itu deskripsi dari kelas kita. Nah, nanti kalau Anda ada pertanyaan atau ada materi yang belum mengerti, atau ada sebuah isu yang Anda ingin saya bahas di kelas, tapi Anda malu untuk tanya ketika Zoom meeting, Anda boleh kirim email pada saya. Nanti akan saya jawab, nanti akan saya bahas di kelas. Jadi jangan khawatir, dan komunikasi via email itu pasti akan saya balas. Dan kalau bisa, bukan kalau bisa sih, tapi sarana komunikasi yang akan saya gunakan itu adalah email. Jadi kalau ada apa-apa langsung email aja. Oke? Nah, itu tadi tentang kelas kita. Nah, mari kita masuk ke materi pengantar di sesi kali ini. Oke, nah, Introduction to Development Economics. The study of economic development is one of the newest, most exciting, and most challenging branches of the broader disciplines of economic and political economy. Wah, jadi menarik nih. Jadi ekonomi pembangunan itu ternyata dia one of the newest, jadi masih ilmu yang masih cukup muda. Lalu dikatakan di sini dia most exciting dan juga most challenging. Nah, jadi walaupun
exciting tapi challenging. Jadi meskipun menyenangkan, dia sebetulnya susah karena challenging. Bagian dari ilmu disiplin ekonomi dan political economy. Nah, traditional economics is concerned primarily with the efficient least cost allocation of scarce productive resource and with the optimal growth of this resource over time as to produce an ever expanding range of goods and services. Nah, jadi kalau ilmu ekonomi yang tradisional itu dia fokusnya itu adalah di efisiensi. Nah, jadi bagaimana mengalokasikan sumber daya itu yang paling optimal. Jadi cost-nya yang paling optimal, lalu nanti dia bisa menghasilkan tingkat barang dan jasa yang juga paling optimal. Nah, itu tradisional ekonomi. Nah, ini sebetulnya adalah main idea dari pembelajaran kita di mikroekonomi ya. Jadi seperti ini, microeconomics. Nah, political economy is concerned with the relationship between politics and economics with a special emphasis on the role of power in economic decision making. Nah, kalau ini political economy, dia sangat concern dengan hubungan antara politik dan ekonomi, terutama pada pengambilan keputusan dan juga role of power. Nah, kalau development economics ini dia punya scope yang lebih besar. Nah, jadi the study of how economics are transformed from stagnation to growth and from low income to high income and overcome problems of absolute poverty. Nah, jadi main idea of development economics itu adalah untuk mentransformasi dari stagnation atau keadaan yang stagnan menuju growth atau keadaan yang bertumbuh ya. Dan juga di sini dia tujuannya adalah untuk mengubah yang tadinya low income menjadi high income dan juga untuk mengatasi permasalahan absolute poverty. Nah, jadi sebetulnya itu adalah main idea dari ekonomi pembangunan. Consequently, development economics must be concerned with the formulation of appropriate public policy designed to effect major economic, institutional, and social transformation of entire society in a very short time. Nah, jadi nanti dalam mata kuliah ini ya, ekonomi pembangunan, kita akan banyak membahas tentang public policy. Jadi public policy yang seperti apa, yang dia itu akan berdampak baik dan masif untuk masyarakat di dalam jangka waktu yang relatif cukup pendek, seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa topik di development economics. Ada growth and development, ada poverty and inequality, ada human capital, ada urbanization, ada population growth, ada foreign aid, dan ada policy in development. Nah, ini semuanya akan dibahas di bukunya Todaro. Kalau di bukunya Todaro itu lebih teoritis, tapi kalau Anda baca di bukunya Abhijit Banerjee yang tadi for economics, itu dia lebih ke empirisnya. Nah, jadi akan lebih baik kalau Anda membaca kedua buku tersebut. Oke. Nah, mari kita masuk ke chapter pertama bukunya Todaro. Oke, chapter 1. Chapter 1, Introducing Economic Development, a Global Perspective. Nah, karena ini adalah pengantar, mari kita lihat terlebih dahulu global perspective dari economic development. Oke, mari. Nah, yang pertama ini ada quote atau kata-kata dari beberapa orang yang dia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, jadi kita akan membahas how the other half live. Nah, ini maksudnya bagaimana how the other half live. Nah, kita tahu bahwa salah satu permasalahan yang menjadi fokus dalam economic development itu adalah kemiskinan. Nah, di sini kita akan
mencoba untuk mempelajari sebetulnya seperti apa permasalahan kemiskinan itu dan kira-kira apa alternatif yang bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ini adalah beberapa perspektif dari orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, sebagai contoh saya akan bacakan salah satunya ya, dari seorang perempuan di Uganda yang mengatakan bahwa when one is poor, she has no say in public, she feels inferior. She has no food, so there is famine in her house, no clothing, and no progress in her family. Nah, jadi di sini dia mengatakan seseorang yang miskin itu dia tidak punya suara yang bisa didengar atau pendapat yang bisa didengar di publik. Dia merasa inferior, lalu dia juga tidak punya cukup makanan, jadi ada kelaparan di rumah tangganya. Sandang juga tidak cukup dan tidak ada kemajuan di keluarganya. Nah, ini adalah salah satu perspektif dari seorang perempuan di Uganda. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ya of course I think it's obvious, we all can see that poverty is bad. Tapi faktanya tidak semua orang di seluruh dunia itu bisa terbebas dari permasalahan kemiskinan. Ada orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oke. Nah, berikutnya ini masih perspektif dari berbagai macam orang ya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini Anda bisa membaca sendiri. Nah, tapi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa a universal theme reflected in the 7 quotes is that poverty is more than a lack of income. It is inherently multidimensional, as is economic development. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kemiskinan itu adalah bukan hanya masalah tidak memiliki cukup penghasilan, tapi juga permasalahan yang multidimensional, sama juga seperti economic development. Oke. Nah, apa sih yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini? Nah, jadi ada beberapa ya yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah the nature of development economics. Nah, jadi bagaimana nature dari development economics itu sendiri. Jadi development economics itu tadi seperti yang sudah kita bahas adalah greater scope than traditional neoclassical economics and political economy. Nah, jadi dia punya scope yang lebih besar daripada traditional neoclassical economics dan juga political economy. Oke, seperti yang sudah tadi kita sebutkan. Nah, lalu yang kedua yang akan kita pelajari adalah di sini kita nanti akan membahas beberapa critical questions tentang mengapa mempelajari development economics itu perlu. Nah, ini kita akan banyak sekali membahas di chapter-chapter yang berikutnya. Nah, lalu yang terakhir adalah the important role of values in development economics. Nah, nanti kita akan bahas juga pentingnya peran dan value dari development economics. Nanti kita akan bahas banyak data empiris, kita juga akan bahas banyak teori. Jadi kita nanti bisa melihat bagaimana teori ekonomi pembangunan itu berkembang dari waktu ke waktu, dari zaman sebelum industri misalnya, lalu ke zaman industri dan juga ke zaman modern sekarang. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat data empiris ya. Ini adalah distribusi income di seluruh dunia. Nah, yang A ini dia menunjukkan income distribution by percentile. Oh, ini terlalu tebal ya. Saya tipiskan dulu. Part A show income distribution by percentile. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa share dari income itu paling banyak. Nah, ini ya, yang di sebelah sini. Share dari income itu paling banyak dikuasai oleh yang
golongan kaya, sedangkan golongan yang miskin itu share-nya hanya sekian. Nah ini makanya dia bentuknya seperti champagne glass. Nah ini karena adanya ketidakseimbangan distribusi income antara populasi yang kaya dengan populasi yang miskin. Lalu berikutnya di sini yang B, ini kita bisa melihat bahwa ini adalah yang part B adalah regional share of global income. Nah di sini kita bisa lihat bahwa ini yang nomor 1, ini misalnya yang ini ya, yang nomor 1 ini terlalu tebal, saya habiskan dahulu. Yang nomor 1 ini, nah itu adalah high income country. Nah kita bisa lihat bahwa di populasi yang terkaya itu sebagian besar penduduknya itu high income. Yang dia low income seperti yang nomor 6 ini itu hanya sebagian kecil. Nah ini beda dengan populasi yang miskin. Nah itu persentase yang high income itu hanya itu lebih sedikit, dan tetap yang lebih banyak itu adalah yang tidak high income. Oke. Nah di sini kita bisa lihat bahwa menurut regionalnya ya, ini yang hidup di negara-negara high income OECD itu masuk ke dalam populasi yang terkaya. Sedangkan yang sub-Saharan Afrika misalnya yang nomor 6 ini dia berada di populasi yang miskin. Oke, nah itu juga menunjukkan bagaimana distribusi pendapatan menurut regionalnya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah berikutnya di sini economics as social system, the need to go beyond simple economics. Nah jadi tadi kita sempat menyinggung bahwa kalau tradisional economics itu fokusnya adalah di efisiensi kan, di efisiensi bagaimana mencapai cost yang optimum dan juga produksi yang optimum. Nah, di sini dalam konteks development economics kita harus bisa mencapai lebih dari itu. Karena apa? Karena di sini tujuannya bukan hanya mencari titik yang optimum atau produksi yang optimum atau cost yang optimum, tapi tujuannya tadi seperti kita sebutkan di slide sebelumnya ya. Tujuannya itu kita ingin yang tadinya low income jadi high income, yang tadinya stagnan itu menjadi tumbuh, dan overcome absolute poverty. Nah, that's why we need to go beyond the simple economics or the traditional economics. Nah, di sini kita harus menyadari bahwa ekonomi itu juga merupakan sebuah social system. Jadi interdependent relationship between economic and non-economic factor. Nah, jadi akan ada hubungan kan, tentu saja dari faktor ekonomi dan juga faktor non-ekonomi. Kalau kita hanya melihat dari faktor ekonominya saja, yang faktor non-ekonomi tidak kita pedulikan, nah itu kita akan sulit untuk mengatasi permasalahan dalam bidang development economics. Mengapa? Nah, sebagai contoh, kalau kita hanya memandang poverty sebatas tidak punya uang saja misalnya, nah itu belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita harus juga bisa melihatnya dari faktor non-ekonomi. Sebagai contoh, bagaimana latar pendidikan orang tua di keluarga yang miskin misalnya. Jadi kita harus memperhatikan bidang pendidikannya, kesehatannya, dan lain-lain. Nah itu yang dimaksud dengan ada relationship antara economic dan non-economic faktor. Nah yang berikutnya, success or failure of development policy. Jadi di sini dikatakan importance of taking account of institutional and structural variables along with more traditional economic variable. Nah jadi salah satu kunci supaya development policy itu bisa berjalan dengan baik, kita juga harus mengconsider faktor institusi dan juga struktural untuk bisa get along dengan nilai-nilai maksud saya get along dengan traditional economic variables. Kalau kita hanya memperhatikan tadi
efisiensi saja tanpa memperhatikan faktor institusi dan juga struktural, maka itu juga akan membuat pelaksanaan kebijakan itu mungkin tidak sebaik yang diharapkan. Oke. Nah, yang berikutnya, what do we mean by development? Nah, jadi sebetulnya apa yang kita maksud dari development? Nah, kalau traditional economic measures, nah ini tadi kalau development berdasarkan ekonomik tradisional, maka di sini biasanya faktor yang kita perhatikan adalah gross national income, atau kadang-kadang ada yang menggunakan GDP, boleh juga. Lalu kita juga akan memperhatikan income per kapita. Lalu yang berikutnya adalah utility of that income. Nah, yang kedua, the new economic view of development. Nah, ini adalah sudut pandang baru untuk development ya. Jadi kalau tadinya kita hanya fokus ke hal yang biasanya satuannya adalah satuan moneter seperti misalnya GDP dan income per kapita. Nah, di new economic view of development kita lebih fokus kepada improvement in well-being. Nah, jadi apakah ada improvement dalam hal well-being atau dalam keadaan hidup atau life quality or whatever it is you want to call it. Nah, itu di new economic view of development. Nah, di sini kita akan melihat perspektifnya Amartya Sen. Dia mengatakan bahwa yang dimaksud development itu kita harus menggunakan pendekatannya itu di capability. Nah, jadi di sini maksudnya Amartya Sen itu kita harus memperhatikan functioning as an achievement. Nah, jadi kita akan memperhatikan bagaimana seseorang itu bisa achieve sesuatu, lalu capabilities as freedoms to enjoy in terms of functionings, lalu development and happiness, lalu well-being in terms of being well and having freedoms of choice. Nah, ini terkenal banget ya perspektifnya Amartya Sen yang ini. Jadi dia mengatakan bahwa seseorang itu bisa dikatakan terbebas dari poverty itu ketika dia punya freedoms of choice. Jadi dia bisa memilih. Sebagai contoh, kadang orang yang mengalami absolute poverty, dia tidak punya pilihan lain kecuali misalnya anak kecil, dia tidak punya pilihan lain kecuali dia harus bekerja membantu orang tuanya di ladang. Padahal sebetulnya bisa saja kalau misalnya dia tidak miskin, dia bisa saja sekolah. Atau mungkin orang yang miskin di desanya tidak ada akses ke air bersih atau ke rumah sakit, maka dia tidak punya pilihan lain kecuali untuk ya bersabar dalam mengalami sakitnya itu. Padahal kalau dia tidak miskin, dia pasti punya pilihan untuk pergi ke fasilitas kesehatan manapun yang dia mau. Nah, itu yang dimaksud oleh Amartya Sen sebagai freedoms of choice. Jadi dia mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah choice yang sangat limited tadi, sehingga hidupnya kualitasnya menjadi tidak baik. Nah, di sini juga dia mengatakan beings and doings. Nah, itu maksudnya seperti apa? Mari kita lihat ke slide yang berikutnya. Nah, jadi ini some key capabilities yang dimaksud oleh Amartya Sen, some important beings and doings in capability to function. Nah, di sini dia menjabarkan bahwa yang dimaksud adalah being able to live long, being well nourished, being healthy, being literate, being well clothed, being mobile, being able to take part in life of the community, being happy as a state of being may be valued as a functioning. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan Amartya Sen. Nah, kalau Anda tertarik dengan sudut pandang beliau, Anda bisa mencari bukunya. Saya rasa di perpustakaan mungkin ada, tapi juga mungkin sudah bisa diakses di mana-mana ya, karena bukunya sudah cukup lama dan cukup legendaris. Oke, nah ini masih lanjut. Tadi what do we mean by development? Nah, jadi di sini kita punya 3 core values of development. Yang pertama adalah sustenance atau the ability to meet basic needs.
Yang kedua adalah self-esteem atau to be a person. Jadi orang yang mengalami permasalahan kemiskinan itu biasanya self-esteemnya rendah. Nah, jadi salah satu yang kita definisikan sebagai salah satu nanti efek positif dari teratasinya kemiskinan itu adalah tumbuhnya self-esteem. Nah, yang terakhir adalah freedom from servitude. Nah, atau tadi yang dimaksud Amartya Sen, to be able to choose. Oke. Nah, berikut ini kita punya sebuah tabel yang menarik. Ini adalah tabel yang membandingkan antara income dan happiness di negara-negara yang berbeda. Nah, kita bisa lihat bahwa secara rata-rata ya, tidak semua, tapi kita bisa lihat bahwa di sebagian besar negara ini seperti USA, Switzerland, Norway, Ireland, dan lain-lain ini, dia tingkat happiness-nya paling tinggi, tapi juga income-nya paling tinggi. Nah, sebetulnya idealnya seperti itu. Jadi, when we have a rather high income, then we will be happy. Kenapa? Karena berarti kita tidak hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, tapi namun demikian, ini juga lucu karena beberapa negara di sini, seperti misalnya Indonesia dan Nigeria, ini happiness-nya cukup tinggi ya, meskipun income-nya cukup rendah. Nah, itu kenapa? Sebentar. Nah, ini merupakan fenomena yang cukup unik ya. Jadi, memang banyak hal yang unik yang bisa kita temui dari mempelajari mata kuliah ini. Oke? Nah, berikutnya di sini nanti dalam konteks development kita juga akan membahas central role of women, karena ini mendapat perhatian yang cukup banyak dalam bidang ini ya, karena kita tahu bahwa tidak sedikit keluarga yang kepala keluarganya itu perempuan, baik di kalangan yang hidup di bawah garis kemiskinan, kalangan menengah, atau kadang-kadang juga kalangan yang menengah atas. Nah, maka kita akan bahas banyak tentang central role of women. Jadi, to make biggest impact on development, societies must empower and invest in women. Oke. Nah, yang terakhir adalah 3 objectives of development. Nah, di sini kita punya 3 hal yang jadi objektif kita. Yang pertama adalah increase availability of life-sustaining goods, lalu raise levels of living. Yang terakhir adalah expand range of economic and social choice. Nah, di sini nanti kita juga akan membahas tentang Millennium Development Goals atau MDGs. I think it's already been revised several times, but anyway, this is what we will find in our textbook. Jadi ada beberapa hal yang akan dibahas dalam MDGs. Ini kira-kira ada 8 goals. Yang pertama adalah eradicate extreme poverty and hunger, achieve universal primary education, promote gender equality and empower women, reduce child mortality, improve maternal health, combat HIV/AIDS, malaria and other disease, ensure environmental sustainability, dan develop a global partnership for development. Nah, di sini Anda bisa lihat di tabel ini ada penjabaran target per goals-nya ya, tapi ini tahun 2015. Anda bisa baca sendiri dan bisa lihat di textbook Anda. Oke. Ada 8 dan berikut target-targetnya. Nah, oke. Nah, jadi konklusi di pertemuan kita kali ini adalah kita harus menggarisbawahi banyak hal yang penting atau the importance of development economics. Tadi seperti yang sudah kita sebutkan ya. Salah satunya adalah kita harus memandang kemiskinan itu sebagai permasalahan yang multidimensi, lalu juga pentingnya menggarisbawahi peran perempuan, lalu juga bahwa kita harus mendefinisikan well-being itu tidak melulu hanya dari lack of income saja, oke? Nah, yang berikutnya adalah inclusion of non-economic variables in designing development strategies. Ini seperti yang sudah kita sebutkan tadi, kita tidak bisa hanya fokus di optimisasi atau efisiensi, tapi kita juga harus perhatikan faktor lain non-ekonomi. Yang berikutnya adalah achieving the Millennium Development Goals.
Oke. Nah, jadi itu kurang lebih pertemuan pertama kita kali ini. Kita akan membahas lebih lanjut permasalahan-permasalahan ini di chapter-chapter yang berikutnya. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.